Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita memulai ceritanya. Teror saat memancing. Kejadian ini bermula pada malam Rabu, tepatnya setelah Badai Isa. Dan kejadian ini benar-benar saya alami pada diri sendiri dan juga teman-teman saya. Teror saat memancing. Malam itu, saya dan ketiga teman saya, Ijal, Ahmad, Didi, nama samaran, berencana untuk mancing pada malam hari yang harusnya dilaksanain pada siang hari. Kali ini berubah jadwal karena bentrok sama kerjaan. Saya, Ijal, Ahmad, dan Adidi, total 4 orang mulai melaksanakan kegiatan memancing. Spot untuk memancing ada 2 tempat, sungai dan rawa-rawa. Awal pemberangkatan dan memancing pertama yaitu di sungai. Semuanya berjalan lancar, walau memang hasilnya belum memuaskan. Dan pada saat itu juga, karena bosan dan sudah tidak nyaman, kami pun akhirnya pindah ke tempat kedua. Memancing yang kedua yaitu di rawa-rawa. Sebelumnya, saya mau jelasin kalau di rawa-rawa ini ada sebuah jalan yang kalau menuju arah ke rawa-rawa itu harus menuruni tebing. Dan tebing ini dulunya adalah kuburan yang sudah diratakan atau digusur. Bisa dikatakan kalau kedua ini angker. Saya, Ijal, dan Didi gak tahu kalau rawa-rawa tersebut angker. Karena kata yang punya kawasan yaitu si Ahmad. Dia bilang, spot kedua ini aman walaupun kata warga sekitar angker. Saat itu, saya dan teman-teman tetap bergegas pergi ke tempat kedua rawa-rawa. Setelah sampai di lokasi, saya dan teman-teman parkirkan motor di atas sisi jalan. Lalu kami lanjut berjalan menuruni tebing, yaitu yang saya bilang bekas kuburan. Tapi, satu teman saya yang bernama Ijal, entah kenapa dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat itu. Ijal bertanya kepada Ahmad, "Mat, ini tempat beneran aman kan? Perasaan gue gak enak." Ahmad, "Gak apa-apa, slow. Kemarin ada yang mancing di bawah bapak-bapak." Karena si Ahmad udah meyakinkan si Ijal, ya udah si Ijal percaya aja dan langsung ikut menuruni tebing. Pada saat menuruni tebing, agak sulit karena jalannya benar-benar terjal licin dan gelap. Penerangan hanya ada 1 lampu, itu pun di atas. Dengan berbekal senter yang saya bawa, akhirnya kami sampai di lokasi, yang dimana tempatnya itu rawa-rawa gelap, sepi. Gak ada orang sama sekali, cuma ada kami berempat. Kami pun mempersiapkan peralatan memancing dari umpan dan posisi untuk memancing. Waktu berjalan tak terasa sudah hampir tengah malam, tepatnya jam 11. Dari sini beberapa keanehan mulai terjadi. Dari suasana yang makin lama makin mencekam. Oh iya, saya lupa dari ketiga teman saya ini, ada 1 orang yang bisa dibilang indigo. Karena emang dia keturunan anak orang pinter, namanya si Ijal. Dari awal, Ijal udah merasa ada yang gak beres di rawa-rawa tersebut. Teror pun dimulai. Di malam yang benar-benar sunyi, sepi, gak ada siapa-siapa, dan cuma kami berempat, tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Suaranya ini agak berat dan kasar, seperti bapak-bapak Parubaya. Ngapain di situ? Suara berat dan kasar itu terdengar. Sontak, si Ijal yang dengar suara itu langsung melihat ke sekeliling. Saya, yang walaupun gak terlalu tinggi ilmunya, juga mendengar suara berat tersebut. Tetapi, kedua teman saya, Ahmad, Didi, tidak mendengar suara berat tersebut. Sontak, kejadian tadi membuat saya sama si Ijal kebingungan dan bertanya-tanya, masa iya di rawa kayak gini ada suara bapak-bapak? Malah deket banget lagi, kayak ada di belakang, tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang mau ke rawa-rawa, pasti kita juga ngeliat lah, tebingnya aja ada di belakang. Dan pasti ada suara rumput atau langkah kaki kalau ada orang. Nah, ini gak ada sama sekali. Lokasi rawa ini agak jauh dari permukiman, dan harus lewat gang sempit.
cuma satu motor yang bisa masuk dan dari gang juga agak jauh jaraknya untuk sampai ke lokasi. Setelah dengar suara itu, saya sama Ijal hanya diam. Karena kalau ngomong pasti yang lain bakal ketakutan. Saya nggak enak sama Ahmad dan Didi, karena mereka berdua lagi mancing dengan fokus. Sehingga saya dan Ijal memutuskan untuk diam saja. Dan keanehan selanjutnya saya alamin sendiri. Gak lama setelah saya dengar suara itu, kayak saya tiba-tiba kebawa sama sesuatu yang kenceng banget. Pelampungnya sampai tenggelam dan terasa berat. Ketika saya tarik, saya pikir dapat ikan. Tapi tiba-tiba kailnya lepas dari sesuatu yang nyangkut. Sampai-sampai ngejepret ke arah saya. Beruntung, tidak mengenai saya. Kailnya kena joran dan talinya melibet sampai kusut, benar-benar kusut. Saya bingung kalau itu kail pancing kena ikan, seenggaknya umpannya habis. Tapi ini masih utuh umpannya. Dan kalau itu kail pancing kena sampah, pasti sampahnya juga nyangkut. Keanehan terjadi ketika kail saya nyangkut. Sempat ada perlawanan, kayak dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau yang saya rasa kayak objek yang nyangkut. Objek ini ukurannya lumayan besar. Yang gimana nggak besar? Pancingan atau joran saya sampai bengkok karena bobot beratnya. Karena kejadian tadi menyebabkan pancingan saya bengkok dan benangnya kusut, sehingga saya memutuskan untuk tidak lanjut memancing. Saya hanya melamun melihat teman saya. Tiba-tiba, si Ijal yang duduk di sebelah saya mukul pundak saya sambil bilang, "Wan, jangan bengong." Sontak saya kaget. Saya tanya, "Emang kenapa, Jal?" "Lu lihat ke belakang," jawab Ijal. Refleks saya lihat ke belakang. Dan alangkah terkejutnya saya, ada dua anak kecil, perempuan kembar, yang lagi berdiri sambil ngeliatin kami yang lagi mancing. Saya kaget, kok bisa ada anak kecil malam-malam di rawa? Ini sudah tidak wajar. Kehadiran mereka membuat saya terdiam. Dua anak kecil kembar di rawa tersebut terus menatap kami berempat dengan tatapan kosong dan dingin. Kehadiran mereka hanya dirasakan saya dan Ijal. Ahmad dan Didi tidak mengetahui kehadiran mereka dan masih fokus memancing. Saya colek si Ijal sambil berbisik ke dia. "Jal, ada bocah 2 biji, itu kembar lagi ngeliatin kita. Gimana nih, mau udahan aja mancingnya?" "Ntar dulu, gak enak sama bocah nanti." "Yang ngomong dikit lagi nih," jawab Ijal. Karena saya pikir Ijal akan ngomong nanti, maka saya membiarkannya. Kejadian aneh tidak berhenti di situ saja. Kali ini, kami berempat mendengar dan menyaksikan secara langsung. Jadi, dari kejauhan atau ujung gang, arah masuk ke rawa-rawa, ada suara anjing yang menggonggong kencang banget sambil lari ke arah kami. Si Ijal yang paling peka langsung nanya, "Ahmad, Mat, itu anjing berisik banget." "Iya, emang kayak gitu, itu anjing. Warga nggak bakal kesini kok," jawab Ahmad. Karena Ijal udah mulai merasakan hal yang tidak beres, dan suara anjing itu makin lama makin dekat, langsung si Ijal ini ngomong ke arah Ahmad. "Mat, itu anjing ke arah sini," sambil ngegonggong, ucap Ijal. "Mana sih?" "Lah, iya itu anjing ngapain ke arah sini? Biasanya cuma sampai depan gang, terus balik lagi," jawab Ahmad, mulai heran karena menurut Ahmad, anjing tersebut biasanya tidak akan berani turun ke rawa dan hanya di depan gang. Dirasa suasana makin mencekam dan banyak keanehan muncul, Ijal pun udah gak mau diem lagi dan dia langsung ngomong, "Mat, ini ada yang gak beres. Lu lihat tuh anjing. Dia ngegonggong ke arah kita. Itu tandanya kita udah dipanggilin disuruh pergi dari sini." Saya, Ahmad, dan Didi yang dengar penjelasan si Ijal langsung pada panik dan takut. Kami ini berada di rawa-rawa yang letaknya ada di bawah dan untuk kembali ke atas itu, medannya juga agak sulit. Kami untuk sampai ke atas harus menaiki tebing. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung beresin semua peralatan dan bergegas naik ke atas untuk pergi dari rawa-rawa tersebut. Tapi sebelumnya saya juga sempat lihat itu anjing seperti mau samperin kami, cuma gak bisa. Kayak ada yang menghalangi. Si Ijal juga lihat kejadian itu. "Lah, itu anjing mau turun apa? Kok gak turun-turun? Tapi kok itu kaki depannya yang kanan kayak mau ngelangkah, tapi gak bisa lanjut ngelangkah lagi. Kenapa ya?" ucap Ijal. "Udah,
Daripada mikirin anjing, mending udahin aja ini pancing. Udah gak beres dan beresin semuanya sebelum makin parah. Timpal saya. Dengan rasa takut dan berpikir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami langsung bergegas melangkah pergi dari rawa-rawa tersebut. Kami jalan beriringan di mana posisi paling depan, Ahmad, lalu di belakang Didi, Ijal, dan saya posisi yang paling belakang. Saya yang merasa cemas akhirnya berpegangan dengan baju Ijal supaya aman. Perjalanan kami untuk kembali ke atas ternyata tidaklah mudah. Kami masih mendapatkan gangguan kali ini. Gangguan benar-benar lebih parah dari yang sebelumnya. Kami berjalan dengan rasa cemas dan takut. Tiba-tiba terdengar suara, kali ini bukan suara bapak-bapak. Sebelumnya melainkan suara anak-anak seperti sedang bermain. Kami makin panik dan langsung buru-buru jalan ke atas. Dengan langkah yang tergesa-gesa dan juga barisan yang mulai buyar karena pada panik. Insiden selanjutnya pun terjadi. Saya yang paling di belakang, sialnya kaki saya kepleset dan akhirnya terjatuh. Saya nggak tahu ini beruntung atau tidak, tapi posisi jatuh saya merangkak. Seperti saya masih bisa buru-buru nyari pegangan untuk menopang badan saya agar tidak merosot ke bawah tebing. Kondisi tebing saat itu terjal dan licin karena habis hujan. Dan parahnya, pas saya jatuh, mata saya seketika melihat pocong bermata biru menyala. Posisinya di atas tebing. Terdapat pohon besar sebelah kiri dan pocong bergelantungan di pohon besar tersebut. Sontak membuat saya kaget. Kejadian itu jelas banget putih, dibungkus matanya nyala berwarna biru. Saya yang ngeliat langsung diam, gak bergerak karena kaget habis jatuh langsung ngeliat itu. Mungkin si Ijal yang anak indigo ini ngeliat juga, cuman dia lebih milih diam agar tidak membuat kami makin panik. Saya yang jatuh sempat tertinggal barisan, sekitar 3 atau 4 anak tangga. Langsung bergegas bangkit dan naik ke atas dengan kondisi sendal saya dipegang. Setelah sampai di atas, kami istirahat dan bersih-bersih karena kotor melewati tebing yang penuh lumpur. Kejadian tersebut membuat dada kami terasa sesak. Saat kami semua sedang beristirahat, seketika Ijal yang sudah merasakan dari awal kedatangannya kita ke rawa-rawa itu ada yang tidak beres. Langsung melanturkan pertanyaan ke Ahmad. "Mat, ini tempat sebenarnya angker apa enggak sih? Lu bilang ada yang mancing kemarin di bawah, tapi pas giliran kita mancing digangguin," tanya Ijal. Ahmad yang ditanya seperti itu pun jujur. "Sebenarnya di sini angker, Jal, cuma gua nggak enak sama lu pada yang udah semangat pengen mancing." Setelah mendengar jawaban si Ahmad, kami langsung terdiam dan memaklumi apa yang dia lakukan. Tak berselang lama, si Ijal kayak merasa ada panggilan dari arah tebing yang bekas kuburan itu. Ijal berlalu menghampiri ke sana. Karena saya paham apa yang bakal dia lakukan, jadi saya pun diam. Ijal mulai berinteraksi dengan sosok penunggu tebing itu. Saat proses interaksi, tak luput juga dari gangguan yang datang. Mulai dari gerakan-gerakan para rumput, suara, cekikikan, dan suara bapak-bapak yang seperti sedang membicarakan sesuatu kepada si Ijal. Saya lumayan mengetahui apa yang Ijal lakukan di sana. Dia sedang berkomunikasi dengan penunggu tebing juram tersebut. Ganggu yang tidak ganggu berhenti datang ke kami. Sontak membuat Ahmad dan Didi ketakutan. Saya hanya bisa mengingatkan mereka berdua untuk berdoa dengan doa yang mereka hafal. Setelah selesai, Ijal langsung menghampiri kami dan menyampaikan sesuatu. Jadi, itu rawa yang kita pancingin tadi sebenarnya bukan rawa, tapi akibat air hujan yang deras sering turun ke bawah, terus mengenang dan mengakibatkan terbentuknya seperti rawa. Ija melanjutkan penjelasan yang tadi terjeda. Dan tebing yang kita lewatin tadi itu sebelumnya juga kuburan yang udah digusur. Senyap kami terdiam. Di kuburan itu ada 2 makam, perempuan dan 1 makam laki-laki. Bapak-bapak gitu dah. Terus orang yang lu lihat si Ahmad, karena itu bukan orang, lanjut Ijal. Orang yang lu lihat kemarin itu bukan orang melainkan penunggu daerah itu. Akhir penjelasan Ijal membuat kami bertiga kaget. Ahmad yang kemarin sempat diperhatikan sosok bapak-bapak itu membuatnya paling kaget di antara kami. Karena Ahmadlah yang paling jelas melihat penunggu rawa itu. Ketika kami bertiga sedang mendengarkan penjelasan Ijal, gangguan selanjutnya pun muncul.
Tak lama setelahnya, sosok yang tadi itu yang saya lihat, pocong bermata biru, seakan-akan memberi tanda bahwa makhluk itu tidak suka dengan keberadaan kami, terutama saya dan Ijal. Ijal yang mempunyai pegangan paling tidak disukai sama pocong. Di jalan yang sunyi, gelap, sepi, pocong itu bergelantungan di atas pohon. Posisi pohon berada di dekat tebing. Pohon tinggi besar itu bisa jelas terlihat oleh kami yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Kehadiran makhluk itu, saya yang tidak mau tinggal diam, langsung bilang ke Ijal, "Jal, itu apaan?" sambil nunjuk. Ijal kaget, langsung menyebut, "Astagfirullah." Sontak saja membuat Ahmad dan Didi langsung kaget. "Ada apaan, Jal?" tanya Ahmad dan Didi. Sambil menghiraukan yang lain, Ijal yang paling berani langsung bangun dari duduknya, nyamperin sosok itu. Sampai pinggir jalan, terus dibacain doa. Tapi pocong ini tetap melototin Ijal, walaupun udah didoain, makhluk ini tidak tetap pergi. Saya diam aja melihat apa yang dilakukan Ijal. Saya bisa melihat keberadaan itu. Tapi, saya belum bisa melawannya seperti Ijal. Ahmad dan Didi yang kebingungan karena mereka nggak bisa lihat, hanya saat mengingatkan untuk berdoa. Daripada lu berdua bingung, mending bantu baca doa yang lu hafal. Setelah dibacain doa, sosok-sosok itu langsung dikunci wujudnya. Maksudnya, kalau udah dikunci, si poci ini nggak bisa ngilang, pergi atau menyerang manusia. Setelah selesai, Ijal manggil Ahmad dan Didi. Mereka berdua dari tadi penasaran dan bertanya-tanya. Ijal ngomong sama siapa? Dikasih lihatlah sosok itu ke mereka berdua. Dengan cara Ijal mengusap pundak dan dahi mereka, dan dibukalah mata batinnya. Ketika mata batin mereka dibuka, reaksi mereka di luar dugaan. Mereka terkejut sampai ada yang terjatuh duduk melihat sosok tersebut. "Tuh, lihat. Itu dari tadi yang gangguin kita," ucap Ijal. Ahmad dan Didi cuma bisa diam dan gak nyangka karena baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata itu. Tiba-tiba saat obrolan si Ijal dan kedua teman saya, ada anjing yang tadi menggonggong di atas waktu kami lagi mancing. Anjing itu menghampiri Ijal dan menggonggong ke arah pocong tersebut. Selain menggonggong, si anjing itu juga seperti ingin menghampiri makhluk itu, tapi tidak bisa. Setelah diperhatikan, barulah Ijal paham kenapa tadi anjing itu nggak bisa menghampiri kami yang ada di bawah. Ijal berinteraksi lagi dengan pocong itu dan memeriksa sekeliling tempat dari atas. Setelah selesai memeriksa tempat tadi, Ijal langsung balik lagi ngomong, "Nih ya, dengerin lu semua." Jeda sejenak, membuat suasana lenggang. Suasana saat itu benar-benar sunyi, sepi. Ijal melanjutkan penjelasannya. Jadi, anjing ngegonggong itu karena dia ngerasa ada manusia di tempat yang angker. Kata si Ahmad, kan itu anjing bisa cuma sampai depan gang, gak sampai ke dalam. Tapi ini kok bisa ke dalam? Ya, karena dia lihat ada manusia yang masuk ke sarang jin, jelas Ijal. Ijal membuat saya, Ahmad, dan Didi tambah kaget dan tidak menyangka pantas saja kami dari tadi mendapatkan gangguan tiada henti. Ternyata rawa yang kita pancingin tadi itu, yang bekas kuburan itu adalah istana gaib. Lanjut Ijal. Saya, Ahmad, dan Didi, anjing ini sebenarnya mau samperin kita ke bawah, ke tempat kita mancing. Cuma karena itu hewan kan yang peka banget sama begituan. Jadi di tebing yang kita buat jalan itu ada gerbang besar buat masuk ke dunia gaib atau alam gaib, jelas Ijal. Cuma si anjing yang bisa ngeliat makanya dia nggak bisa turun. Karena di penglihatannya si anjing itu gerbang gaib, jelas Ijal. Penjelasan panjang Ijal membuat Ahmad dan Didi semakin ketakutan. Di situ saya berpikir dan ngomong ke mereka, kalau gue sendiri juga udah gak heran sama ini tempat. Tempat ini dibilang angker oleh warga sekitar. Ya karena kejadian juga kayak gini, kejadian yang kita alamin secara langsung, ucap saya. Kami semua terdiam. Setelah lama terdiam dengan rasa takut dan cemas, membuat waktu tanpa terasa lelah. Menunjukkan jam 1 malam. Semua kejadian yang kami alami udah terlihat dengan jelas. Karena kejadian tersebut, ketiga teman saya saat itu tidak pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, mereka memutuskan untuk nginep di rumah saya.
Apalagi Ahmad dan Didi masih sedikit trauma dengan kejadian tersebut. Akhir, pesan dari narasumber. Pesan gua, dimanapun kalian mau berkunjung, main atau apalah itu, cari tahu dulu asal-usulnya. Jangan asal pijak, karena kita semua gak bakalan tahu apa yang akan terjadi. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini.